Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sayyiris salihin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pada malam hari ini kami lanjutkan pasal tentang fardu-fardunya tayammum. Betul. Fardu-fardunya tayammum. Mudah-mudahan kita dipermudah dalam mempelajari ilmu-ilmunya ulama sehingga kita kelak dikumpulkan bersama beliau-beliau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu dan adapun fardu-fardunya tayammum. Maksudnya fardu di sini adalah rukunnya tayammum. Ada yang pakai bahasa fardu, ada yang pakai bahasa rukun. Adapun fardu-fardunya tayammum arba'atu asya'a, ialah 4 perkara. Arba'atu asya'a ialah 4 perkara. Arba'atu asya'a ialah 4 perkara. An-niyatu, satu niat. An-niyatu ini menjadi badal dari apa? Dari arba'atu asya'a. Arba'atu ini adalah yang dibadali, ya, yang dibadali. Apa badal itu? Penggal. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. 4 perkara. Apa saja yang 4? Pertama, an-niyat. Ini menjadi badal. Badal apa namanya? Ada namanya badal kullin min kullin. Badal kullin min kullin itu satu dari yang satu. Semua dari semua. Contohnya seperti ja'a ediyun, datang edi. Abuhu misalnya. Ja'a ediyun abuhu. Berarti yang datang siapa? Apa edinya? Apa bapaknya edi? Bapaknya edi. Itu namanya badal kul min. Ya. Satu orang diganti satu orang. Akal turrawifa sulusahu. Ya. Akal turrawifa sulusahu. Aku makan kepada roti sulusahu, sepertiganya. Badal apa namanya? Istimal. Akal turrawifa nisfahu. Itu namanya badal ba'du min kul, sebagian, separuh dari yang satu. Kok bisa jelaskan tentang nahwu sampean? Iya, karena kalian santri, malah tak ketinggalan informasi. Kalaupun toh itu lupa, sekarang saya ingatkan. Kok langsung ada an-niyat tuh di sini? An-niyat tuh ini kedudukannya jadi apa? Jadi badal apa? Badal kul min kul, apa ba'du min kul, apa istimal, apa gholat? Kul min kul. Ya. Padahal yang disebutkan adalah 4. Sedangkan an-niyat itu cuma satu. Apa? Badal apa namanya? Yang pertama kul min kul.
Kul mingkul itu satu diganti satu. Ba'du mingkul satu diganti setengah. Apa istimal? Istimal itu artinya bagian kecil. Bagian kecil. Ghalat artinya penggantinya itu geli. Ja'a siapa namanya? Sulaiman ya. Al-Farsa ya. Ja'a Sulaiman Al-Farsa. Ja'a Sulaiman Al-Farsa. Datang siapa Sulaiman? Ternyata yang datang kudanya. Itu namanya badal apa? Ghalat ya. Badal ghalat itu namanya badal keliru. Dikira Sulaiman yang datang, ternyata kudanya Sulaiman. Sedangkan ini di sini arba'atu asya'a, empat macam. Yang pertama an-niyatu, satu niat. Itu badal apa namanya? Apa kul min kul, apa ba'du min kul, apa istimal, apa ghalat? Istimal. Sebagian dari yang seluruhan. Istimal. Ada di mana keterangannya? Dosa terlalu dalam di jurumnya banyak itu. Di jurumnya. Ya. Paham jurumnya saja sudah alhamdulillah kan. Di atasnya dikit namanya Kawakibud Durriyah itu sudah lumayan. Di atasnya sedikit Ibnu Aqil sudah ya baik sudah. Ada lagi yang namanya Jam'ud Durus. Jam'ud Durus itu kumpulan dari semua pelajaran nahwu maksudnya. Kalau pengen tahu kitabnya di rumah ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid. Tentang apa? Tentang nahwu. Man arafa lughata qaumin salima min makri. Barang siapa yang dia itu tahu terhadap bahasanya satu komunitas, satu kaum, maka dia akan selamat dari tipu muslihatnya, tipu dayanya. Contohnya sekarang kita tahu kebahasanya Quran, tahu kebahasanya Rasulullah berbahasa apa? Bahasa Arab, apa berbahasa Madura Rasulullah? Apa bahasa Jawa, apa Indonesia? Ya, kita tahu Rasulullah itu dari Arab. Kita tahu juga Al-Quran berbahasa Arab, sehingga kita tidak mudah diperdaya oleh setan. Misalnya setan mau menyesatkan arti dari Quran atau dawuh Rasul, sedangkan kita paham betul terhadap bahasanya Rasulullah, bahasanya Quran, bahasanya Allah. Kita tahu betul, apa masih bisa digoda oleh setan? Tidak mungkin bisa. Contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut, maksudnya isti'anah dengan pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu untuk orang yang ngerti terhadap gramatika atau tata cara membaca bahasa Arab, rumus bahasa Arab, dengan menyebut nama Allah. Abba itu bisa bermakna isti'anah. Apa isti'anah itu? Pertolongan. Dengan pertolongan nama Allah, dengan pertolongan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus ada setan berbisik kepada telinganya kita. Artinya Bismillahirrahmanirrahim itu dengan pertolongan uang, sehingga kamu bisa sukses. Mau tidak mau? Kan tak mau. Kenapa? Karena tahu terhadap bahasanya bahasa. Beda lagi dengan orang yang tidak tahu menahu terhadap bahasa satu komunitas, bahasa khususnya bahasa Arab. Mimpi ada yang mengatakan mengajari Bismillahirrahmanirrahim. Ini maknanya adalah seperti ini. Bisa sesat apa tidak? Ya sesat. Tidak selamat dari tipu daya setan. Paham? Ada yang mengatakan, buat apa belajar nahwu dan saraf? Buat apa tahu bahasa Arab? Seolah-olah dia itu, seolah-olah
seolah-olah dia itu adalah menyepelekan terhadap ajaran Islam. Enggak kan, tidak menyepelekan. Buktinya saya sholat. Ya kalau memang tidak mau belajar bahasa Al-Quran, artinya nahwu dan sarf, ya cukup diem aja. Sudah tidak mau belajar, dia masih mencaci bahaya, itu bisa terseret kepada menghina apa yang telah dimuliakan oleh Allah. Paham? Jangan sampai, mudah-mudahan kita diselamatkan. Kalaupun kita masih belum mampu sekarang untuk belajar, maka minimal jangan menghalang-halangi. Minimal kita tidak benci kepada orang yang ingin memperdalam agama. Paham? Ada cerita dulu di pondok saya, di tempat saya mondok di Sukoharjo. Di sana itu banyak santri-santri yang dari luar pulau, ada yang dari Lombok, ada yang dari Sumatera. Bahasa daerahnya kan beda-beda. Nah, itu dikibulin sama teman-teman yang lain yang dari Indonesia, yang Madura misalnya. Nanti kamu kalau mau beli di sana di warung itu bilang gini, bilang saya mau beli nasi, ikannya pakai ikan unteng. Ikan unteng. Ini ada Rizal ini alumni juga. Banyak kejadian dikibulin seperti itu. Itu diantaranya ketika orang itu tidak tahu terhadap bahasa lawan bicaranya. Sangat mudah diperdaya. Jangankan setan, manusia pun mudah memperdaya dia, menipu dia. Apalagi setan yang sudah cerdasnya bukan main. Ya. Kata siapa setan ini cerdas? Masa iya setan ini cerdas? Cerdas setan ini. Buktinya orang yang sudah dari kamarnya tulus niat mau ngaji di sini, ya, masih diperdaya. Akalnya tak mampu diperdaya, matanya diperdaya. Toro aki, toro aki. Akhirnya ya terlihat, toro aki gitu. Akhirnya tertidur. Cerdas, punya 1000 cara setan ini untuk mengelabui atau menyesatkan manusia. Di surat Yasin itu gimana di surat Yasin? Yang ada salamun qaulan mir rabbir rahim wa tazul ayyuhal mujrim alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum. Sangat jelas sekali kalian itu bermusuhan dengan setan. Jangan pernah bersahabat dengan setan. Kalau kalian sudah tahu sesuatu yang enak-enak itu adalah tipuan dari setan, ya, umpan dari setan, maka kita harus waspada. Misalnya mau sholat malas, kalian sudah tahu, oh pasti ini bukan dari Allah. Kalau Allah pasti ya memberikan pertolongan dalam kebaikan. Hal-hal yang sudah dinyatakan nas baik oleh Allah lewat Rasulullah, itu berarti adalah petunjuk atau hidayah dari Allah. Ketika kita mulai malas, saya kok mulai malas, harus waspada. Berarti setan lagi beraksi itu. Bagaimana caranya agar setan itu tidak bisa mengganggu kita? Seperti pertemuan-pertemuan yang kemarin saya jelaskan kepada kalian. Caranya kerja daki. Tahu kerja daki? Setan, langsung ganggu. Atau fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir. Benih karo a'udzubillah, ora lepas jaga, langsung jaga jalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim toraki, lakukan di ibadah pengajian. Laku jangan di ibadah. Iya benar, laku mates ya. Kalau besok sudah kita meninggal di dunia ini, kan tinggal penyesalan, ya. Kan tinggal penyesalan. Ini kesempatan kita. Dulu pernah saya jelaskan kepada kita semua, kepada kalian semua, bahwasanya di dunia ini mazraatul akhirah. Dunia ini adalah mazraatul akhirah. Kita hidup di dunia ini, waktu-waktu kita yang bangunnya kita maupun tidurnya kita itu adalah modal utama kita. Kalau modal kita buang begitu saja, termasuk orang yang rugi.
termasuk minal khasirin, orang yang rugi. Siapa orang yang tidak rugi itu? Siapa yang orang yang tidak rugi? Nah, ini sebelum kita belajar fikih kita kupas sedikit itu tentang tipu-tipu daya setan. Biar apa? Biar tidak ngantuk kalian. Kalau sudah tahu kalau ngantuk itu adalah umpan dari setan, maka cepat-cepatlah kalian ista'in bil a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pencengar, Mas, melak, Mas, kotek, kafiaki. Karena niat itu adalah niat itu qasdu syai'in muqtarinan atau muqtaronan bifi. Termasuk doa itu bukan pasif tapi aktif. Perbuatan itu siapa bilang bukan doa? Perbuatan itu adalah doa. Ucapan itu doa. Perbuatan doa. Pikiran itu doa. Doa ini universal, tidak hanya terbatas pada lisan saja. Doa bisa dengan perbuatan, itu yang paling efektif, paling mudah untuk berhasil daripada hanya doa dengan lisan. Ya Allah kayakanlah saya, tapi dia tidak berbuat yang menjurus kepada kekayaan. Itu kan namanya mutamani, berharap yang sesuatu sulit untuk terjadi baginya. Ya Allah kayakanlah saya, ya Allah. Sambil dia bekerja, itu namanya aktif, bukan pasif. Bukan orang yang cengeng. Bagaimana orang yang cengeng? Orang yang cengeng hanya, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, tapi dia tidak mau bekerja, males-malesan. Itu salah, kurang benar. Doanya sudah benar daripada orang yang tidak sama sekali berdoa. Tapi kalau kita mau mau lebih baik, perbandingannya bukan kepada yang rendah, tapi kepada yang itu kata Rasulullah, jika kalian dalam urusan akhirat, maka kalian itu harus cari perbandingan yang lebih tinggi. Dalam hal duniawi, artinya materi, kalian itu harus memperbandingkan dengan yang lebih rendah. Misalnya kita hanya punya sepeda motor, jangan cari perbandingan yang punya mobil, mana tak tukar. Ya. Perbandingan kita dalam hal materi itu kita harus nyari yang lebih rendah dari kita, lebih bawah, lebih rendah. Berapa banyak pada waktu yang sekarang ini orang yang masih belum memiliki sepeda? Jangan dikira tidak ada yang nggak punya sepeda, banyak yang nggak punya sepeda, masih meminjam. Kan kita sudah lebih sejahtera daripada yang nggak punya sepeda. Itu dalam hal materi. Punya rumah lebarnya cuma 5 meter kali 5 meter atau 6 kali 6, itu namanya rumah model 36, perumahan lah ya. 36. Kita gak usah ngeluh ya, kita harus ngaca kepada siapa, dari perbandingan kepada yang lebih rendah. Masih banyak orang yang gak punya rumah, hanya kontrak, hanya ngekos, itu gak ada punya rumah ya. Yang punya istri itu lebih kaya daripada orang yang nggak punya istri. Jangan mengeluh, harus bangga yang sudah punya istri, itu lebih kaya, satu tingkat lebih kaya daripada yang nggak punya istri. Yang masih belum cukup umur ya nggak usah maksa ya, nggak usah maksa untuk beristri, nggak usah dipaksakan ya, biar alami saja. Kalau sudah dia nyampe ke waktunya dan dia sudah tidak terhalang lagi, silahkan kawin, silahkan nikah. Yang sudah nikah, tidak usah mengeluh. Oh, saya kok gak kaya-kaya. Kalian sudah kaya ya. Yang lain tidak punya istri, kalian sudah punya istri, lebih kaya itu sudah. Satu tingkat, satu derajat lebih kaya sudah daripada yang hidup sendiri ya. Ngapa-ngapain sendiri, cuci baju sendiri ya, punya masalah dia mikir sendiri. Kalau yang sudah punya istri, ini bukan motivasi untuk beristri, bukan ya. Kalau sudah nyampe kalian sudah selesai pendidikannya ya, nggak usah ngurusi urusan apa, urusan ekonomi. Ekonomi saya
takut tidak bisa membiayai istri dan anak. Itu namanya maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah itu. Menurut setan, kan udah masuk akal. Kamu kan nggak punya kerjaan. Kok sudah mau kawin kamu? Mau kasih makan apa anak dan istrinya? Nah itu padahal tipu daya saya. Padahal orang-orang yang bujang-bujang itu, yang kerjaannya cuma keliling-keliling, ya, yang cuma leng-leng-lengan, ya, itu udah jelas hidupnya. Paling di pinggir embung, di pinggir jalan itu ketemu sama cewek-cewek lihat. Coba yang punya istri, dia bakal sibuk dengan cari nafkah. Itu makanya ketika dia sudah nikah, maka separuh dari agamanya sudah terpenuhi. Kaya orang yang sudah nikah. Dari segi mental lebih kuat orang yang nikah. Dari segi mental. Kenapa saya katakan lebih kuat mentalnya? Karena dia sudah agak tidak mempan, ya, lumayan tidak mempan, digoda oleh setan. Diajak geleng-geleng. Misalnya Rijal sudah punya istri, Sulaiman tidak punya istri. Ini punya acara, ayo geleng-geleng Rijal ke Pakuman. Ya. Masih Rijal nolak. Semua orang nama Sulaiman. Kulaku hoilah telasan. Sekarang saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk kerja, cari uang, dari nafkah ke anak istri. Selamat tak selamat? Ya selamat, daripada yang bujang. Apa ada baik jadi orang bujang? Ya baik juga, asalkan bujangnya dia itu dicurahkan untuk hal-hal yang positif. Ya, dia ngajar. Kalau tidak ngajar dia belajar. Bagus. Kalau bujangnya dia hanya leng-leleng, ya, main HP siang malam, ya lebih baik kabin boy dong, ya. Lebih baik kabin ini. Seperti itu. Saya tidak kuat, saya tidak punya uang, saya tidak mampu untuk membiayai. Jangankan istri, saya biaya hidup masih minta ke orang tua. Itu maksiat hukumnya. Ya, sekarang kalian lemah, memang apa-apa minta ke orang tua. Kenapa? Karena masih belum ada tanggung. Coba kalian beristri, tahu rasanya dong. Tak bingung nyari kok pasti belum ya. Itu diantaranya penangkal setan. Coba membujang. Saya sekali tidak punya uang tetap aman, tenang. Padahal itu menjerumuskan terhadap menjerumuskan. Itu yang dinamakan mata ulur, kesenangan yang mata itu adalah perhiasan, kesenangan gurur adalah yang menipu. Menurut kalian, yang menantang kabin, yang menantang biji, bebas ngapa-ngapain, tak salah kode sedikit, semakin dia bawa sama setan itu nanti. Ya. Waktu-waktu luangnya digunakan untuk main HP. Nah, nemu baik jalan dunia bebas dengan HP, iya kan? YouTube apa yang tidak masuk ke YouTube sekarang? Facebook semuanya masuk, ya. Dari yang sopan sampai telanjang, semuanya masuk. Akhirnya proteksi dari kita, perlindungan diri kita itu kurang terjaga, kurang terarah. Berarti saya harus kawin ya, Ustaz? Bukan, ya. Bukan harus kawin, ya. Bukan harus cepat memaksakan diri untuk nikah, tapi waspadalah. Kata Bang Nafi itu, ya. Ya, kejahatan bukan hanya ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan, maka waspadalah. Tak ada apa orang. Dulu ada itu namanya Bang Nafi. Kata Bang Nafi, waspadalah. Waspada. Hati-hati yang masih bujang-bujang ini, ya. Kata Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i? Jika kalian waktunya tidak digunakan, tidak dipergunakan dalam hal yang positif, maka kalian akan terjerumus secara otomatis kepada yang negatif. Paham? Itu interpretasi atau penafsiran daripada apabila orang itu sudah nikah, maka separuh dari agamanya sudah menyempurnakan agama. Keimanannya atau kekuatan keimanan ketika belum nikah itu separuh, masih memungkinkan dia itu melakukan pelanggaran agama.
Itu kalau orang yang tidak mempersibuk dengan hal yang positif. Yang sibuk ke kelakuan positif, misalnya mondok. Di pondokan itu kapan waktu senggangnya? Hampir tidak ada, ya. Dari sejak sebelum subuh dia sudah wirid-wiridan sampai subuh. Setelah subuh ngaji. Setelah itu mandi. Setelah mandi sarapan. Setelah sarapan dia masuk sekolah. Setelah sekolah dia istirahat sejenak, ya. Baru sekolah kembali sampai zuhur sholat. Setelah sholat istirahat sebentar ngaji. Setelah ngaji sekolah. Setelah sekolah sampai jam 5 mandi. Setelah mandi sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ngaji. Sholat isya. Setelah sholat isya dia ngaji. Setelah ngaji ngajilah lagi. Setelah ngaji mutolaah. Setelah mutolaah sudah capek. Setelah capek dia tidur. Bangun tidur dia sholat lagi. Masya Allah. Itulah santri. Bukan promosi santri. Ya. Ini santri yang betul-betul saya ada cerita santri yang yang kurang santri, karena ada istilah itu ada yang bau santri, ada santri bau. Ada yang nomor pertama ini santri sejati. Bagaimana santri sejati? Santri sejati itu sami'na wa ata'na, apa yang telah digariskan atau diaturkan jadi peraturan dari pesantren. Apa-apa yang telah menjadi peraturan pesantren dia jalankan dengan sepenuh hati, itu santri sejati. Ada yang nomor 2, santri bau. Udah nomor 3 itu bau dia tidak mondok, dia luaran, tapi dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh guru-gurunya di pesantren. Dia tetap memperjuangkan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh gurunya. Ini namanya bau santren. Jangan pilih yang nomor 3, santri bau. Dia sebenarnya santri, tapi kelakuannya bukan santri. Bagaimana kelakuannya yang bukan santri? Dia bukan mendukung program-program gurunya, malah dia menjadi musuh. Contohnya jadi musuh gimana? Kalau ada temennya yang semangat, sama dia dibisikin, semangat. Ada apa ngajian? Tekok sini, tidak bareng. Tekok tadi bareng. Sudah dia kerasukan setan, dia mau ngajak temannya tuh dirasuki setan. Provokasi. Ya. Itu tafsiran atau arti dari yuwaswisu fi sudurin minal jin. Ya, kadang yang membisiki itu adalah jin, kadang yang membisiki itu adalah manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau jin bisa kita tolak dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Sulaiman yang menggoda rijal, tasadut temen tidak marah pengajian. Pas sama rijal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak cocok ya. Bukan dah manjur, tapi tidak cocok ya. Taksisnya ya, doanya rijal itu dikhususkan kepada syaitan dari setan. Sedangkan Sulaiman ini manusia. Yang betul bagaimana? A'udzubillahi minan nasi. A'udzubillahi aku berlindung dari godaan manusia. Aku berlindung kepada Allah dari godaan manusia. Ar-Rajim, manusia yang terkutuk. Ini contoh ya Mas. Contoh ya. Ini contoh. Ini adalah contoh. Saya himbau kepada kalian semua, jika kalian mau membujang, mendingan kalian mondok. Jika kalian membujang, mendingan kalian hidup di dalam pondok. Kenapa? Kalian akan lebih mudah dalam hal yang positif. Jika kalian tak mau di pondok, jawabannya cuma satu, cepat-cepatlah nikah. Kenapa? Karena di luar itu sangat berbahaya. Waspadalah. Waspada. Sekarang kalian masih belum terseret oleh setan. 1-2 hari lagi, atau 3 hari, atau 1 bulan lagi, tidak ada jaminan kalian itu selamat dari tipuan setan. Yang bahaya itu tipuan setan yang dibungkus kayaknya kebaikan, ya, kayaknya kebaikan.
Padahal setan itu selalu menyeret kepada keburukan. Waspada ya, harus waspada. Makanya intinya ibadah itu adalah melawan hawa. Apa-apa yang menurut kita kurang enak, berarti tersimpan di dalamnya itu ibadah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha. Dia yang memendam hawa nafsu amarahnya. Memendam, menahan amarah, terwapa carna tahan. Itu ibadah. Barang siapa yang jatuh cinta, dia tidak mengekspresikan cintanya kepada yang dia cintai sampai dia mati, maka matinya tercatat sebagai mati syahid. Masya Allah. Ini ya. Dikira orang jatuh cinta itu bukan ibadah. Ibadah tergantung dia bagaimana menjalani cinta. Ngaji fikih kok bisa cinta Ustaz? Iya. Kita belajar fikih ini jurusannya kita itu mengekspresikan cinta kita kepada Allah. Ingin tahu apa yang disukai oleh Allah. Nyatanya yang disukai Allah itu adalah Rasulullah. Yang disukai Rasulullah itu apa? Ya, orang-orang yang ikut Rasul. Man ahabba faqad ahabba. Barang siapa yang cinta kepada perilaku saya, sunnahnya Nabi, faqad ahabban, sungguh dia adalah orang yang dicinta olehku. Ya, sungguh dia orang yang cinta kepada. Wa man ahabbani, barang siapa yang dia cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut bersama saya di surga. Cinta bukan hanya kepada lawan jenis, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Sulaiman cinta kepada orang Jember misalnya ya. Sedangkan Sulaiman ngerti informasi bahwasanya cinta terlarang itu adalah Ada cinta terlarang nggak usah. Ada yang belum dijalin dengan pernikahan itu namanya cinta terlarang. Nggak boleh disentuh, nggak boleh dilihat itu masih. Ya, nggak boleh disentuh, nggak boleh dilihat. Hanya bisa diapakan? Dirasa. Alhamdulillah, saya masih dikaruniai perasaan jin. Berarti normal kan ya? Normal. Hati-hati. Sekarang masih kuat nahan. 2 hari. Biasanya cinta itu erat dengan rindu. Aduh, tinggal rindu ini bahaya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Abah, saya mau pulang sebentar, Bang. Kemana nak? Nah, ke rumah Abah. Padahal dia ketemuan di rumahnya. Astagfirullah. Cinta terlarang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dijaga. Ya. Kalau memang sudah ada akuan lagi ya nak nikah saja, kabin begitu, tak wet-wet jangan. Wes lah, kan dia berarti. Saya udah mau pulang nih Pak. Mana? Ya, saya mau nikah saja. Kok bisa? Kata Ustaz saya dimotivasi malam Selasa kemarin. Ya udah, ini ilmu. Saya kasih bocoran terhadap tipu-tipuan setan. Ya. Tidak ada orang yang ibadah itu yang sesuai dengan nafsu kita. Mana? Ya. Kalian ngaji, semangat apa tidak? Iya, semangat dipaksa semangat itu sebenarnya males. Coba main HP sehari semalam, kerasa capek apa enggak? Tidak mungkin kerasa capek, apalagi dia itu hubungan dengan kita larangnya dia. Pakai 5 hari, seakan tak tidur nyaman. Ya. Kenapa? Karena itu adalah syahwat atau nafsu. Coba kalian mengikuti perintah Allah, disuruh talabul ilma fardhatun ala kulli muslimin, melaksanakan kewajiban atau salat 5 waktu. Malas Allahu akbar marina. Kelempat, marina tinggal perang maghrib. Syukur selawat. Akhirnya setelah dia butuh agelan saya mah setan roh bagus. Bukan tepuk tangan saja, tepuk kaki.
Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Karena kita itu terkait dengan masa di dunia ini, ya. Masa aktif maksudnya. Masa aktif kita kapan? Sejak lahir, brojol sampai dia di bumi. Itu namanya masa aktif. Demi masa aktif kata Allah di dalam Quran. Demi masa aktif kamu. Demi masa aktif kamu. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya kalian semua ini di dalam kerugi, ada potensi kerugi, sudah berpotensi kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali kalian itu termasuk orang yang iman. Siapa orang iman itu? Ya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu. Hudal lil muttaqin alladzina amanu wa kanu takun. Orang yang iman pasti dia takwa. Iman itu artinya apa? Ya percaya kepada yang termasuk yang gaib. Mana yang gaib? Maha gaib. Yang pertama percaya kepada Allah. Termasuk orang tidak rugi kalau dia masih yakin, dia meyakini adanya Allah. Yang kedua, meyakini malaikat. Tak katakan iman nih. Yang kedua, ya saya uji kalian. Yang kedua, malaikat Allah. Apa malaikat itu? Pengurus ya, pengurus. Pengurus yang tidak pernah lupa, tidak pernah dia salah. La ya'sunallah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'mar. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat. Ya, malaikat itu tidak pernah korupsi kepada Allah. Yang tugasnya catat amal baik, ya baik menurut saya catat. Saya tak baik, dia tak korupsi. Pernah kalian itu kong kali kong sama malaikat, malaikat kepada bapaknya bilangin ya, catat yang baik saja, yang buruk ditutupi ya, tidak bisa. La ya'sunallah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yang diperintahkan Allah itu sami'na wa ata'na, sudah malaikat. Wes, kalau kita yakin kepada itu, dampaknya atau efeknya kepada kita akan ada perlindungan. Waspada kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan ini nafsu kita, jangan-jangan ini setan. Kenapa? Karena kita diawasi malaikat, pengurusnya Allah. Ya, pengurusnya Allah. Pengurus kalau di pesantren ada pengurus pesantren. Tugasnya apa? Yang ngurusi pesantren. Kalau ada pengurus pesantren, namanya maksiat sudah. Ya, maksiat. Bisa dikatakan korupsi kepada jabatan. Lebih baik buang saja, diganti yang amanah. Iya. Terus setelah malaikatnya Allah, nomor 3 apa? Apa? Allah. Apa? Ini santri-santri senior ini. Utusan apa kitabnya Allah? Utusan apa kitabnya Allah? Percaya kepada setelah malaikat apa? Kitab-kitabnya. Iya, kitab-kitabnya Allah ya. Artinya firman-firmannya Allah yang diberikan kepada utusan Allah. Percaya kepada utusan. Apa maksudnya percaya itu? Percaya itu bukan hanya percaya saja, tapi dia tahu apa yang dibawa oleh utusan Allah. Bawa apa utusan Allah itu? Ternyata bawa ajaran, bawa agama. Dengan agama kita itu akan terarah. Apa fungsinya agama? Mengarahkan kita kepada keselamatan di dunia dan kebahagiaan baik di dunia dan itu kaya tapi tidak beragama. Ya, itu adalah kekayaan yang benih sempit semu. Ya. Itu yang disamakan mata ulur, kesenangan yang menipu. Ya. Itu kesenangan yang menipu. Sudahlah kaya jangan sedang jawab. Sudah kalian kaya, silahkan kaya, kuasa, silahkan kuasailah. Ya. Tapi kalian tidak beragama, tunggu waktu kalian itu akan kecewa. Karena itu adalah bagaikan hanya mataun gurur, fata morgana. Yang kelihatannya itu indah ternyata adalah keburukan.
sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia itu suka kepada yang tidak disukai oleh Allah, suka terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah. Apa itu? Hawa nafsu. Ya. Apa namanya? Hawa nafsu itu adalah tempatnya alat setan untuk menyesatkan manusia. Kalian suka menuruti hawa nafsu. Akhirnya kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan saya dia bahagiakan, tapi adalah istidraj, solakan. Tahu solakan? Apa solakan itu? Ya, dia diberi supaya dia semakin jauh dari kasih sayang Allah, semakin lupa kepada dirinya, semakin lupa kepada Allah. Saya kerja, ini kan ibadah, Ustaz. Cari nafkah. Sampai saya tidak bisa sholat, Ustaz. Ini namanya istidraj, Jom. Namanya itu ibaratkan apa? Ya, ibaratkan kalian itu kelambian tapi tak lebih parah lagi, ya. Tujuan kalian nikah punya anak dan istri itu biar ibadahnya semakin tenang. Bukan malah dia nikah, punya istri, punya anak, dia semakin dah ibadah. Lopot je lah. Akhirnya kalau saya umpamakan, ibaratnya orang yang pakai baju dah pakai celana. Itu yang nomor 4, iman kepada utusan Allah. Yang nomor 5, iman kepada hari kiamat. Iya, apa hari kiamat itu? Hari kehancuran. Kiamat itu ada berapa? 2. Setong kiamat Sugro. 2 Kubro. Ada kiamat setengah raja ada. Nah, kiamat itu ya ada 2, kiamat kubro dan sugro. Kiamat sugro itu apa? Sejak dia lupa kepada Allah saja sudah kiamat sudah. Ya, kiamat. Sudah kiamat. Majid saran datang. Kalau kepada Allah kiamat. Gimana tidak dikatakan kiamat kalau dia lupa kepada keadaan diri? Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Termasuk kita ngobrol sama teman dilandasi karena Allah. Tentunya ketika kita namoi dilandasi dengan perintah Allah, artinya kita ada sambungan apa? Rohani. Ini adalah silaturahmi. Tak mungkin dia silaturahmi mah ada apa kanjeng. Ini silaturahminya namanya. Ya, bukan silaturahmi entar karah ya. Bukan silaturahmi. Kalau dia sudah niat dia pergi ke rumah temannya itu semata-mata ingin ikut perintah Allah, Rasulullah untuk silaturahim, mempererat tali persaudaraan. Pastinya sampai ke sana dia berbicaranya itu dengan sangat ramah, ya, akrab. Tak mungkin pada Bang Bro. Rijal ntar dia, tidak mungkin. Ya, kalau dia niatannya silaturahmi, paham? Makanya sangat besar sekali pahalanya silaturahmi. Korniat lagi silaturahmi. Mengkerontar anak gemeron ada di nerate dumboy. Tidur yang penting niatnya dia ingin bangun malam nanti itu tahajud. Doa untuk kita dan keluarga kita dan tetangga kita. Yang terakhir, iman kepada apa? Qadar. Apa qadar itu? Ketetapan dari Allah. Ketetapan baik yang di langit maupun sudah terlaksana di bumi. Namanya qada dan qadar. Qada itu putusan Allah yang ada di mana? Lauhil mahfuz. Ilmunya Allah yang ada di sana yang telah diputuskan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala mewujudkan di dunia namanya qadar. Qadarnya Allah itu sudah terekspresi,
tertampakkan di muka bumi. Sudah dilukiskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz wajahnya Ilyas seperti ini. Lalu Ilyas muncul lahir ke dunia. Ternyata sama dengan apa yang dilukiskan oleh Allah. Itu namanya qadarnya Allah. Qadar dan qadar. Harus iman kepada itu. Jadi tak mengeluh. Apa yang kau cubaan bareng rijal dan sebagainya. Tidak perlu disesali. Itu sudah ketetapan Allah. Gendengan, cubaan, lebih tekih, lebih pandai, lebih koros, lebih lempoh, semuanya itu adalah kehendak Allah. Lalu bagaimana kita? Kok masih berikhtiar untuk ngaji Ustaz? Bukankah semua itu sudah ditetapkan oleh Allah? Kalau Allah berkehendak dan memutuskan, apa kita? Kan tidak bisa berbuat apa? Wah, justru karena kita tidak tahu persis apa yang direncanakan Allah, maka kita dikasih ikhtiar. Dengan kita berikhtiar saja itu sudah termasuk tanda-tanda dia itu adalah orang baik. Kata Rasulullah gimana? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan tergiring menjadi lebih paham terhadap agama. Fakih itu adalah paham, pintar terhadap agama, paham terhadap agama. Dengan kita mengikuti agama saja berarti tanda-tanda kita itu termasuk orang yang berul. Waspadalah ketika kita sudah mulai sholat sengkah, ngaji sengkah, bereng sengkah yang berbentuk kebaikan. Jangan-jangan takdir kita jelek. Seperti sekarang, apa bukan takdir kita itu ngaji? Sudah tak? Takdir berarti saat ini kita lagi ditakdirkan baik sudah di sana Lauhul Mahfuz ketetapan Allah. Nah, ini jam sekian Sulaiman ngaji tak tidur. Ya. Sulaiman ngaji tak tidur. Nyampe ke sini sekarang detik sekarang Sulaiman ngajinya semangat dan tidur. Wah, itu namanya sudah kebaikan. Tanda-tanda Sulaiman itu baik. Membuktikan bahwa Sulaiman dikehendaki baik. Dengan kita sudah memaksa saja, sekalipun tertidur-tidur dipaksa untuk bangun, nah itu sudah baik. Berarti itu adalah sinyal bahwa Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Paham? Nah, jam berapa? Ini masih belum baca kitab. 8:30. Saya baca sebentar ya. Karena tujuannya kita belajar fikih itu adalah bukan semata-mata hanya fikih-fikihan ya. Tapi kita paham betul terhadap maqasidus syari', maksud dan tujuan terciptanya syari', maqasidus syari'ah. Maksud dari tujuan dari syari'. Jangan-jangan kita semakin punya ilmu fikih, semakin kita lupa kepada Allah. Na'udzubillah, itu istidraj. Padahal ilmu fikih ini tujuannya untuk mengantarkan kita kepada Allah, lebih mengenal siapa kita. Kita itu adalah dicipta oleh Allah untuk beribadah dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah lewat Rasulullah. Jangan hanya lebur ke fikih orang. Wah, kau tak tahu fikih, kau lebih tahu. Nah, dia tahu bacaannya tapi tidak tahu pada isinya. Apa maksud dari syariat? Syariat itu adalah ketentuan-ketentuan, ya, pakem-pakem, ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agar supaya menuntun manusia itu selamat atau bahagia dunia maupun akhirat. Plus contoh-contohnya, plus kitab-kitab contohnya yaitu Rasul-Rasul Allah. Kitabnya yaitu adalah Al-Quran, Taurat, Injil, dan dan suhuf-suhuf yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu. Semua kitab-kitab itu terkumpul di dalam Al-Quran. Semua nabi-nabi dan Rasul itu tergambar dari pribadi Rasul. Kita itu enak sekarang itu, tinggal kita menyamakan dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul.
dan juga kita membaca apa yang telah ditentukan Allah lewat Quran. Paham? Ya. Wa faraitu dan adapun fardunya tayamum arba'atu asya'a ialah 5 perkara, 4 perkara. An-niyatu satu niat. Niat ya. Niat yang pertama. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati. Nawaitu tayammuma listibahati sunnatis salati. Pada salat sun. Kalau untuk salat sunnah satu tayammum bisa untuk semua salat sun. Hajat, istikharah, duha, tahajud misalnya. Ya. Apa bisa digabung tahajud dengan duha? Apa bisa? Kita apa ada ya, salat siang, salat malam ya. Tidak bisa digabung. Kalau untuk salat fardu, ya. Kalau untuk salat fardu itu tayamum itu hanya berlaku untuk satu fardu saja. Salat 5 waktu misalnya zuhur, asar, tayamum kembali. Kalau untuk salat sunnah berlaku untuk semua. Itu niatnya. Muntah tahu bahasa Arab panggil Madura lah. Ya, pakai bahasa Madura, pakai bahasa daerah. Yang Jawa pakai bahasa Jawa. Gimana? Nah, itu. Saya niat tayamum untuk salat sunnah supaya membolehkan salat sunnah. Agar bisa salat sunnah, agar boleh salat sunnah. Paham? Paham? Bahasa Arab itu sunnah. Bersengaja berniat di dalam hati. Menyengaja di dalam hati itu wajib. Itu namanya niat. Sengaja melakukan sesuatu itu namanya tidak usah tertentu hanya pada bahasa. Kalau di kitab pakai bahasa Arab, itu sunnah dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena ini adalah Rasulullah bertayamum pakai bahasa Arab. Meniru apa yang dilakukan Rasulullah itu namanya sunnah. Itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau diucapkan oleh Rasulullah atau dibenarkan oleh Rasul, itu namanya sunnah. Apa bedanya dengan hadis? Ya pada sawaun karena hadis. Apa hadis itu? Hadis itu ada hadis yang berupa ucapan, ada perbuatan, ada pembenaran dari Nabi. Paham? Iya. Paham, jadi pasti paham. Mau tak paham tanya. Ya, jangan hanya menggak-ungguk saja. Duduk, pas nyelongkar. Mau bisa nyelongkar tanpa terletak lagu. Habis gelu saat ngajinya. Iya Pak terdepan, kemana-mana. An-niyat tuh yang pertama niat. Wa mashul wajhi dan mengusap wajah. Ini yang nomor 2 ya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Apa dengan air, apa dengan debu ini? Dengan debu yang kena air. Menunggu airnya mana? Wudhu. Kalau dengan debu namanya tayammum. Wa mashul yadaini. Dan yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini bersama kedua siku. Jadi mengusap tangan sampai atau bersama seluruh siku ini ya. Sampai ke atasan tak masalah ya. Daripada hanya di bawah siku, berarti sikunya kena ini kalau ma'al mirfaqaini. Kalau ilah berarti cukup ponjol siku sudah sah. Kalau maaf berarti harus kena semua siku bersama untuk takbir. Hanya 2 itu yang berbentuk gerakan. Yang pertama membasuh muka, mengusap muka. Yang kedua mengusap tangan. Ini namanya menghilangkan hadas alternatif.
tak sama dengan wudhu. Ini hanya alternatif